Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ nomor 18. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mendudukkan ibadah kita. Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah ini bertema kita hidup karena rahmat Tuhan, dengan nas pembimbing dari Yohanes 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita angkat pujian dari PKJ 55 bait yang pertama dan kedua. Semuanya menyembah
Seluruh jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita mengucapkan litani prapaskah kita secara bergantian. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepada aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Atau mendengarkan suara yang jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumur yang mudah menyalahnya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi budak dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mendengarkan pengajarannya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, yang diawali dengan pengakuan dosa pribadi dalam saat teduh. Saat teduh selesai, ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak mengendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya dia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan yang diberikan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7-8. Jemaat diundang untuk berdiri. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Dengan penuh rasa syukur kembali kami datang kepada Bapa di surga yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah secara daring dari rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, bahkan melakukannya dengan penuh sukacita. Pakailah kami untuk menyampaikan kebenaran firman,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Perjanjian Baru, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema kita hidup karena rahmat Tuhan. Saudara-saudara, agama tidak dapat membawa manusia untuk mengenal Allah yang sejati. Mengapa dikatakan demikian? Kita akan melihat satu sosok yang luar biasa dalam kisah Alkitab, yaitu Nikodemus. Itu adalah contoh dari fakta itu. Siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Yesus menyebut dia sebagai pengajar Israel. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Nikodemus memiliki suatu status yang tinggi ditinjau dari sudut pandang sosial, bahkan dari sudut pandang agama pada waktu itu. Artinya saudara-saudara, ini memperlihatkan bahwa Nikodemus adalah orang yang sangat terhormat dan bukan orang yang biasa-biasa saja, bukan seperti orang kebanyakan. Dengan status demikian, tentu orang akan berpikir bahwa Nikodemus adalah orang yang soleh, orang yang kemungkinan besar tidak akan menerima hukuman dari Allah karena agama. Namun Yesus berbicara kepadanya tentang murka Allah yang akan kemudian dialami atau membinasakan semua manusia yang tidak percaya kepada Anak Allah. Nikodemus, orang yang luar biasa itu, saudara-saudara, ternyata gagal melihat kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus. Ia tidak menyadari bahwa yang menjadi lawan bicaranya adalah Mesias, Anak Allah, yang akan menjadi Raja dunia, Raja kerajaan kekal. Ia mengira bahwa lawan bicaranya hanyalah seorang guru biasa seperti dirinya sendiri. Sementara saudara-saudara yang Tuhan kasih, menurut Yesus tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Artinya saudara-saudara, melihat kerajaan Allah berarti memperoleh hidup yang kekal. Dan itu hanya bisa dialami oleh orang yang sudah diperbaharui hidupnya oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka sia-sialah pengenalan akan Allah. Nah, saudara-saudara, ketidakmampuan Nikodemus ini dalam memahami ucapan
Yesus memperlihatkan bahwa atribut agama seseorang bukan jaminan bahwa ia memahami kebenaran Tuhan yang sejati. Juga tidak ada apapun di dalam diri manusia yang bisa membuat manusia dibenarkan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa kemudian dipakai sebagai tiket masuk ke dalam kerajaan kekal atau kehidupan kekal. Hanya Yesus, saudara-saudara, yang dianugerahkan oleh Allah kepada dunia untuk mati menebus dosa manusia, itulah yang akan membawa seseorang dalam kehidupan kekal. Maka beriman teguhlah kepadanya seiring dengan perjalanannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kemudian contoh hidup yang benar dengan contoh hidup yang tidak benar, hidup kekal dengan hidup yang tidak kekal? Disinilah kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, Nikodemus mendapatkan pengajaran dari Yesus. Pengajaran tentang anak-anak yang hidup di dalam terang, atau yang disebut dengan anak-anak terang, di mana mereka seringkali memperlihatkan kehidupan yang baik, contoh kehidupan yang baik. Artinya saudara-saudara, bahwa hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan gariskan. Hidup secara rohaninya maupun hidup secara jasmaninya. Hidup dalam hubungannya dengan Tuhan maupun hidup dalam hubungannya secara manusia. Anak-anak terang atau hidup dalam terang adalah hidup yang tidak mencederai imannya. Hidup yang justru saudara-saudara memancarkan cahaya imannya kepada orang lain. Menjadi contoh dan teladan, baik dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang bisa kita nyatakan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, hidup yang terang itu? Contoh hidup terang yang bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika saudara mengajak orang untuk beribadah kepada Tuhan, tidak membiarkan orang kemudian berada di dalam kegelapan, membiarkan orang di dalam kemalasan, maka itu adalah satu contoh kehidupan yang terang. Atau ketika saudara menunjukkan kepedulian kepada orang lain yang kesusahan, itu adalah contoh di mana kita menjadi anak-anak terang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang baik. Sementara saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dikatakan juga oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus ini, ada pula misalnya orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan maksudnya adalah dia ingin menyembunyikan dirinya dari kehidupan sesungguhnya. Bersembunyi saudara-saudara yang Tuhan kasih supaya tidak ada orang yang tahu. Bahkan mungkin juga hidup dalam kepura-puraan. Pura-pura baik padahal tidak, pura-pura saleh padahal tidak. Ibarat peribahasa mengatakan lain di bibir, lain di hati. Nah, saudara-saudara, apa contoh yang konkret, contoh yang nyata ketika orang hidup dalam kegelapan? Kalau kita sering mengenal istilah penyembahan berhala, jelas itu hidup dalam kegelapan. Orang yang suka berbohong, jelas dalam hidup kegelapan. Namun saudara-saudara, ada juga orang yang hidup dalam kegelapan, bersembunyi saudara-saudara dari apa yang dilakukannya. Contohnya pura-pura mengampuni padahal tidak mengampuni. Itu juga hidup dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi, orang-orang yang demikian, kata firman Tuhan, di sini tidak akan mendapatkan anugerah Tuhan. Anugerah tentang apa? Tentang keselamatan. Karena orang-orang yang hidup dalam kegelapan tidak mungkin saudara-saudara ketika dia tidak lagi mau berbalik dari kehidupan lamanya, tidak mungkin dia diselamatkan.
Hanya orang yang mau kemudian berbalik kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, itulah yang akan mendapatkan anugerah dari Allah. Saudara-saudara yang mengasihi, sebaik-baiknya kita beribadah harus didasari dengan tujuan yang benar, supaya apa? Pengenalan kita tentang Tuhan itu benar-benar luar biasa bisa kita alami. Jangan seperti Nikodemus bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia orang yang beragama tetapi tidak mengenal Tuhannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita pun diingatkan di sini. Kalau saudara mengatakan saya beragama, saya beriman kepada Kristus, maka saudara-saudara sudahkah mengenal Kristus itu dalam hidup saudara? Tahu dan mengenal itu berbeda. Kalau tahu ya hanya sebatas tahu. Tapi mengenal itu jauh lebih dalam dari sekedar tahu. Kalau tahu saudara-saudara yang Tuhan kasih itu mudah. Ketika orang misalnya mengenakan tanda salib atau kalung salib, maka pastilah itu orang Kristen. Itu karena tahu, kelihatan. Tapi yang terpenting saudara-saudara bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang kemudian menjadi pedoman dalam hidupnya. Ketika orang yang memakai tanda salib itu menjadi koruptor, saudara-saudara, itu bukan orang-orang yang dimaksudkan oleh Kristus. Bukan orang-orang yang baik. Berarti dia tidak mengenal Kristus. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, hidup kita diajak oleh Yesus untuk mengenal lebih jauh siapa Kristus itu. Siapa Tuhan dalam hidup kita. Agar pengenalan tersebut, saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Apa itu kehidupan kekal? Kehidupan kekal adalah kehidupan bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, kehidupan kekal bukan sekedar kehidupan yang tidak berakhir. Kehidupan yang tanpa akhir. Kehidupan kekal adalah kehidupan di mana kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam hidup kita sekarang ini. Kehidupan yang bisa kita tunjukkan, kita perlihatkan kepada orang lain. Jadi kekalnya itu bukan hanya di sana nanti, tapi saudara-saudara, kehidupan kekal itu bisa kita kemudian wujud nyatakan dalam hidup kita sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus mengatakan, orang yang akan masuk dalam kehidupan kekal itu haruslah orang yang dilahirkan kembali. Saudara-saudara, Nikodemus tidak mengerti bahwa arti dilahirkan kembali seperti yang kita lihat, misalnya yang dijawab oleh yang ditanyakan oleh Nikodemus demikian. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Jadi arti dari dilahirkan kembali, Yesus mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus ingin mengatakan kepada Nikodemus, apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali itu bukan seseorang kemudian kembali lagi ke kandungan ibunya. Tapi bagaimana kemudian dilahirkan kembali, dituntut kembali oleh Roh Kudus hidupnya. Barulah kalau kemudian kita sudah dilahirkan kembali, dituntut oleh Roh Kudus, maka kita akan mengenal Allah dengan baik. Setelah mengenal Allah, maka kita akan melakukan kehendak Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Karena begitu banyak dosa, banyak kesalahan yang mewarnai hidup kita.
Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan begitu. Jadi orang perlu dilahirkan kembali, kita perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa kita diampuni dan bisa kemudian terhubung kembali dengan Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan pada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara-saudara, semua itu adalah anugerah dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, artinya perbuatan baik yang kita lakukan memang tidak menyelamatkan, tetapi akan mendatangkan berkat Tuhan berikutnya. Dan ketika berkat Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita, maka kita berada di jalan yang benar untuk menuai keselamatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang bisa mendapatkan anugerah itu, asal kita bersedia melakukan perintah Tuhan. Pada minggu Prapaskah yang keempat, lakukanlah setiap perintah Tuhan dengan baik, maka kita akan menemukan rahmat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Selamat memasuki Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama menyampaikan segenap permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat yang kemudian kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini ya Tuhan, kembali kami datang kepada kami berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami akan rahmat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang terbaik yang boleh kami miliki. Tuhan menginginkan ketika kami menerima rahmat keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus, maka kami harus menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kehidupan kami harus kami perbaiki, dan kembali ke jalan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan, mereka yang berada dalam kondisi yang lemah tubuh. Secara khusus kami doakan pada saat ini untuk Bapak David Witanto, untuk Bapak John Yesus Kandar, untuk Ibu Imas dan Ibu Bunga Diana Nenggola. Berkatilah mereka dalam proses penyembuhan. Berkatilah setiap upaya yang dikerjakan oleh keluarga agar saudara-saudara mereka boleh dipulihkan kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Ferianto Sihombing dan Ibu Sinta Yonita Putar-Putar, dan keluarga Ibu Sami Frida Pertua Borgo. Kasih Tuhan selalu hadir melingkupi keluarga ini. Berkatilah mereka kehidupan dan masa depannya. Juga ya Bapak, kami berdoa bagi setiap orang, bagi jemaat Tuhan, khususnya mereka yang bertambah usianya pada pekan ini. Kami doakan untuk Ibu Dameria Prima,
untuk Bapak Mardi Barusak Balaku, Bapak Arnold Tison Silaban, Saudari Rolina Margareta Sela, Saudara Andre Muhoro, Ibu Marica Manula, Saudari Rode Katrin, dan Bapak Edison Radha Simanora. Kasihlah mereka ya Tuhan, berkati mereka dalam perjalanan kehidupannya. Kata manusia adalah karunia Tuhan buat mereka. Tuhan mau terus pakai kehidupan mereka untuk di waktu yang akan datang. Demikian pun ya Bapak, kami berdoa untuk saudara kami yang dikaruniakan seorang anak oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ferianto Siwamin dan Ibu Sinta Yonita Butar-Butar yang telah Kau hadirkan seorang anak yang bernama Ronaldo Siwamin. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah anak yang terlahir ini supaya kehidupan anak kami benar-benar berada dalam perlindungan rahmat Tuhan dan keluarga ini tetap bersyukur kepada-Mu. Kepada surga kami juga berdoa untuk persekutuan indah yang kami miliki di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan berkati keluarga kami, berikan damai sejahtera di dalamnya. Dan juga untuk persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jemaat 70 dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Berkatilah setiap komisi di mana kami setelah melaksanakan rapat kerja, komisi-komisi. Tuhan berkati supaya semua yang sudah direncanakan di program boleh Engkau sempurnakan untuk mewujud dalam program bersama di jemaat Tuhan ini. Kami juga berdoa ya Bapak bagi para pelayan umat-Mu, hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, majelis jemaat, pengurus komisi, panitia yang ada kami serahkan supaya semua kami bersinergi dalam meningkatkan pelayanan yang ada. Kepada unsur kami juga berdoa untuk kerinduan kami supaya kami bisa beribadah kembali secara tatap muka. Tuhan berkati supaya kerinduan kami boleh mewujud dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kepada unsur kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang masih harus berjuang melawan COVID-19. Tuhan berkati agar segenap apa yang sudah diupayakan pemerintah boleh didukung kami oleh sebagai rakyatnya, bahkan apa yang diupayakan pemerintah dapat menolong kami menjadi orang-orang yang terbebas dari COVID-19. Kepada dalam surga, pulihkanlah dunia, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar berkat Tuhan mengalir dalam dunia. Dan nama Tuhan Yesus Kristus telah yang kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang percaya kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penyusupan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian PKJ nomor 4 bait 1 sampai 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini, kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menerima keputusan dan berkat. Firman Tuhan mengajak kepada kita, menyadarkan kita bahwa hidup kita berada di dalam rahmat Tuhan, dan kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Nah itu saudara-saudara, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 450 bait yang pertama dan ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya.